Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Feby Mutia dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis. Nah, di sini aku bakal ngejelasin mata kuliah teori akuntansi, yaitu materinya tentang teori perilaku konsumen. Nah, sebelum kita ke materi, apa sih itu teori perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, dan bagaimana barang atau jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Itu menurut Kotler dan Keyler pada tahun 2009. Nah, perilaku konsumen atau yang disebut consumer behavior dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalam proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termaksud orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Nah, tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi lagi dalam pemasaran. Dalam menentukan konsumsi, pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisa. Tentu perilaku itu terjadi karena dipengaruhinya oleh beberapa faktor, diantaranya itu ada faktor budaya. Nah, apa sih itu budaya? Budaya adalah faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan perilaku individu. Perilaku individu dapat dipengaruhi dari lingkungan keluarga dan institusi lainnya. Yang kedua itu adanya subbudaya. Subbudaya merupakan lingkup yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk partisipan dalam subbudaya. Yang ketiga itu ada kelas sosial. Kelas sosial merupakan lingkungan yang memiliki tingkat kecenderungan serta bertahan lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagi nilai, minat, dan perilakunya yang juga sama. Yang kedua itu ada faktor sosial. Di dalam faktor sosial itu ada yang namanya kelompok referensi. Kelompok referensi merupakan keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok referensi ini terdiri dari kelompok premier, kelompok sekunder, kelompok aspirasi, dan kelompok disosiatif. Nah, kelompok premier itu adalah sebuah kelompok yang di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi secara tidak formal dan berkelanjutan seperti keluarga, teman, tetangga, atau rekan-rekan kerja. Nah, sedangkan yang kedua itu ada kelompok sekunder. Kelompok sekunder itu sendiri adalah sebuah kelompok yang di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi dengan formal atau tidak terlalu berkelanjutan seperti lingkungan masyarakat. Kelompok aspirasi adalah sebuah kelompok di mana tempat individu yang ingin bergabung di dalam suatu kelompok yang ditolak oleh individu lain karena memiliki nilai dan perilaku yang tidak bisa diterima oleh individu yang ada di kelompok tersebut. Yang kedua itu kelompok keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan penting dalam sebuah masyarakat serta mempresentasikan kelompok referensi yang utama dan yang paling berpengaruh di dalam kehidupan pembeli. Keluarga dalam kehidupan pembeli terdiri dari ada dua jenis. Yang pertama itu kelompok orientasi, yang kedua itu adanya yang
pertama itu kelompok orientasi, keluarga orientasi yang merupakan terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Lalu yang kedua itu adanya kelompok prokreasi. Nah, apa sih itu kelompok prokreasi? Merupakan suatu pasangan suami istri dan anak yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku dalam pembelian. Yang ketiga itu ada peran dan status. Seseorang dikatakan ikut berperan serta dalam kelompok, klub, atau organisasi yang dapat menjadi pusat informasi penting dan membantu mendefinisikan posisi seseorang berdasarkan peran dan status dalam kelompok tersebut. Nah, peran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan setiap peran menyandang status. Orang cenderung akan memilih produk yang dapat mencerminkan dan mengkomunikasikan peran dan status yang dikehendaki dalam suatu masyarakat. Selanjutnya itu ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini sendiri juga dibagi menjadi beberapa. Salah satunya adalah usia dan tahap siklus hidup. Usia dan siklus hidup itu berpengaruh terhadap selera dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari dari setiap individunya. Orang dewasa telah melewati perjalanan hidup yang berubah setiap masanya. Hal ini tentu akan memunculkan kebutuhan baru seperti kebutuhan jasa atau konsultan pernikahan, perbankan, pengacara, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada pekerjaan dan keadaan ekonomi. Konsumsi dari individu juga dipengaruhi oleh pekerjaan dan keadaan ekonominya. Maka dari itu, pemasaran harus berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasa tertentu. Selain itu, keadaan ekonomi juga sangat mempengaruhi pilihan barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh setiap individunya. Lanjut adanya kepribadian dan konsep diri serta gaya hidup. Nah, pola hidup yang tergambar dalam kegiatan, minat, dan pendapat dari setiap individu itu disebut dengan gaya hidup. Gaya hidup menggambarkan interaksi individu dengan lingkungannya. Itu kan pasti berbeda-beda. Selanjutnya ada faktor psikologis. Yang pertama itu adanya motivasi. Setiap individu pasti mempunyai beberapa kebutuhan yang bersifat biogenetik yang timbul dari keadaan tekanan psikologisnya seperti rasa lapar, haus, atau tekanan yang mempressure dirinya sendiri. Yang kedua itu ada persepsi. Nah, seorang yang sudah termotivasi akan siap untuk bertindak terhadap sesuatu hal. Nah, ketika persepsi merupakan suatu proses, seseorang memilih, mengatur, dan menerjemahkan informasi, maka persepsi dalam dunia pemasaran lebih bermakna daripada realitas. Karena terdapat persepsi konsumen akan berpengaruh terhadap perilaku aktual konsumen. Yang ketiga itu adanya pembelajaran. Pembelajaran dapat memberikan perubahan dalam perilaku individu yang berasal dari pengalaman hidupnya. Yang keempat itu ada memori. Memori sendiri itu terdiri dari memori jangka pendek dan jangka panjang. Memori jangka panjang itu memori yang paling diterima dan membentuk model asosiatif, di mana model tersebut seseorang menganggap pengetahuan tentang merek konsumen merupakan informasi dalam memori dengan berbagai asosiasi yang dapat terhubung. Lanjut itu kita dilihat dari pengkonsumsian suatu produk. Perilaku konsumen itu dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku konsumen rasional. Suatu kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan memiliki nilai yang optimal. Produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen atau kualitas dan mutu dari produk tersebut. Nah, yang kedua itu ada perilaku konsumen irasional. Perilaku
perilaku konsumen irasional itu kebalikannya dari perilaku rasional. Suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen bisa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaannya dari produk tersebut. Contohnya adalah tertarik atau terpukau pada promosi-promosi dan iklan yang sedang terjadi, ya ikut-ikutan yang lagi hits gitu. Yang selanjutnya itu ada teori tentang pendekatan perilaku konsumen. Itu dibedakan menjadi dua, pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Selanjutnya, dari kelima faktor tersebut dapat dirinci menjadi beberapa faktor. Untuk faktor psikologis terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap. Sedangkan faktor psikologisnya mempengaruhi variabel kepercayaan pada konsumen. Dalam teori perilaku konsumen juga terdapat dua pendekatan perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi variabel kepuasan dalam teori perilaku konsumen, yaitu pendekatan marginal utility dan pendekatan indifference curve. Nah, perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu dengan apa yang diharapkannya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.